itu saya masih ada di tulisan. Habis itu karena petani sudah tidak mau kompak, tanahnya tidak mau serentak. Karena tidak bisa untuk masalah penyakit di saat itu. Yo, ngamuk. Saya senang saya sistem. Saya tata mikir saya. Biske piye biske? Lali aku. Dia ulang. Hah? Dia ulang. Jangan Dia ulang tau. Ngene. Oke guys, posisi hari ini kita sedang ada di Pondok Salak. Kita nunggu tamu dari Tuban bersama Gusman Bojonegoro Official yang saat ini ditemani oleh Markeso paling ujung barat. Di tengah ada sang driver kondang, Mas. Siapa jenenge ya? Wahono. Gak Wahono tok. Muji Setia Wahono. Muji Setio Wahono. Dan ada teman kita langsung dari Jakpus Jakarta Pusat, Mas Basir Ardianto bersama sang kameramen Yusuf Wijayanto. Hari ini kita nunggu tamu dari Tuban yang nanti kita akan sharing tentang budidaya tanaman bawang merah. Wes lagi. Gak ngomong kuna pulang. Gak tanya kita ranang wes. Dunia kok sih. Resa. Latihan mental kok. Ayo Sir. Direkam ini. Ora. Urung kawet. Ayo terus Mas Gus mana ya Mas Gus? Lamaran dulu. Sumpah ini. Posisi saat ini kita sedang ada di Pondok Salak di Sambendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Kecamatan ini melok diki. Kabupatennya Bojonegoro, kecamatannya Kapas. Oh, Kecamatan Kapas, Kabupaten. Bener melok Kapas ya. Tamunya kemungkinan besar 30 menit lagi nyampe sini. Tamunya dari Tuban, tapi kita belum tahu Tubannya mana. Yang punya nama Dr. Andes Haji Matrawi MSI. MSI apa tuh? Lo gak roh pokok MSI gitu. Majelis apa? Sambil nunggu beliau datang, kita pesen dulu minuman. Itu es apa kamu pesen? Es teler. Es teler. Ada es soda. Ini ada es beras kencur kesukaan Gusman Bojonegoro dan milik sang kameramen Yusuf Wijayanto, tidak lain dan tidak bukan es teh. Sarot, es teh diisin apa? Isin. Pokoke. Nang rumah makan lho gede kaya apa pesene sego goreng mbek es teh. Mergo yakin nek dipangan. Tak pilih-pilih pokoknya ya. Tak aneh-aneh pokoknya. Lah sego goreng kan mesti kena dipangan. Iya. Es teh wis mesti rasane yuk. Paling bedanya lagi di orang. Aku tahu pesan sushi apa ngono. Jepang. Gue ya. Kayak iso carane mangan mentah. Jane rasane bakal mentah. Ya salmon itu ya. Kan juga enak ngono cangkeme mung Jawa. Gue ya. Langit kuyung gaya ngono tuh. Ini es beras kencur. Oke sing ditutul lho. Jumbo. Wis kurang Lho. jumbo. Es mabuk. Iki jenenge es mabuk alias teler. Nek teler piye? Ih, kok kan? Itu. Ya Allah, teman-teman. Haji menene pangkleng yo. Mas hari iki ya apa kok mobil loro ki mung ini. Keluarga kok ngene bojo. Keluarga kok meneh bojo. Mas Kohar balen. Kok kaya tau sampean ya? Balen main. Oh, Itu madhep perawatan. anu ya, madhep ngalor. Madhep kulon. Ya udah madhep bulan. Paling tahu kirim bang. Lah mana sama. Gak aku. Nah kirim-kirim yo soalnya iki supir. Tapi gak ada supir BUMN. Varia usaha. Acara apa terakhir?
Oh, ya tidak tironan makan. Tak masih kayak YouTuber. Aku bisa pikir ket njaba. Kan aku krasa ngono lho, iki kaya kancaku ngono. Tapi kok aku pengen nyopo iki aku kan model potongan nganggo ngene iki untuk grogi wae nyopo. Padha wae. Ilang kok hal. Wis ta. Wis bar mangane. Urung jek nunggu tamu kok tebak. Ya wis kesana sih. Siap-siap. Kira kok ana apa? Cuk yo sorot rono-rono cuk. Aja dik. Pas pokoknya. Mas. Lawaran. Lah yo istimewa mbok sorot rene. Jang. Wis bejang kabeh tak jelas rene. Bejang. Bejang. Iya bejang. Tahu lampu. Duh, iki nek feelingku ya. Markeso sing di sini. Masa Mas? Wis sekali cep dadi iki. Nek model iki sekali cep gubik. Dan lagi Iya. jadi Gubik. sebenarnya sponsor utamanya Gusman sih. Sponsor utama nek iki nikah sponsor utama langsung Gusman Bojonegoro. Langsung. Artisnya kudu dijukuno ke Jawa Timur. Bisa ya? Deretan pokoknya. Pokoknya deretan. Sing duwe jeneng sithik lama. Berapa menit? 6. Menit. Mana? Cukup. Kan dong kita. Wah, habisnya 130-an hanya dapat uang 30. Terus yang ketiga kemarin kasih rugi Saidi. Lah ini yang keempat niki mugi-mugi mboten rugi. Sing biasae kula sak ton luwih di BT niki namung siap sekitar 7 kintal. Mboten sedaya kula tanami. Bumi 900 niku 9.000 niku kula tanami sekitar 6.000-an mriku. Terus bibit nggih sampun siap. Saking Nganjuk pergi kula dereng tepang jenengan. Lajeng lahan nggih sampun siap, bahkan sampun dipun jerokaken, sampun diundahaken kalau winginan niku rada ganyon ngoten nggih. Terus sakniki malah sampun benjing niku mulai nambahi obat rumput. Pergi wingi sampun disukani pupuk dasar. Padahal kok inget kula jenengan kadang-kadang mboten mawi pupuk dasar. Pupuk dasar nggih namung sak madya mawon. Nah, kula nek ningali panjenengan terus di dalam peta-peta itu begitu ijo-ijo, dhuwur-dhuwur kembangnya. Napa? Daunnya itu menyenangkan sekali. Padahal Brambang nek mangke cocok ilmune sae iki saged kita damel istiqomah ngoten lho. Kalau perlu kita kembangkan malih keluasannya. Nah, mila boten wonten awane tiyang silaturahmi, kula mriki sowan dalam rangka silaturahmi. Nggih, ados ilmu karena kita merasa apa nggih, boten gadah kemampuan nopo-nopo. Sedaya pangeran. Tapi kan kita kedah ikhtiar. Ndonga tok mboten cukup. Allah. Intine mboten ate kula ngguroni sharing ngoten Mas. Ngoten nggih. Sharing Nggih. mawon. Nggih. Alhamdulillah kula niku sampun sedikit banyak sudah menguasai tentang budaya Belanda ngoten Mas. Ngoten. Nggih, riyen niku nanti belajar tentang organik selama hampir 3 tahun.
terus semi organik niku hampir 4 tahun. Iya. Terakhir kula niku kimia, asli kimia. Kersane ngertos sedanten ngoten. Nggih. Mangke nek ngeten, umpami tanami di atas 1 hektar, kalau kita berorganik, kalau bawang merah karena umurnya pendek pasti kita akan selesai. Kalau belum tahu tata caranya, belum tahu tata caranya. Dari kimia mau berubah ke organik, langsung berubah ke organik tanam bawang merah, hampir 99% dipastikan rugi. Harus pelan-pelan kalau mau ke organik. Nggih. Karena petani saya itu banyak, ada yang tanam 20 hektar lebih, otomatis saya terjunnya ke konvers. Jadi lahan harus diperbaiki memakai kompos, Oke. tapi nanti untuk perawatannya tetap menggunakan kimia tidak apa-apa. Yang penting unsur hara yang ada di lahan kita itu tetap terjaga. Ngoten. Jadi nek ditingali teng mriku niku kunci sukses tanam bawang merah niku namung teng olah lahan kali benih. Nek benih niku pun kualitas, olah lahan pun maksimal, merawatnya niku gimana? Kita itu diajari oleh tanaman. Kita tidak berpikir gimana caranya tanaman ini tumbuh subur, enggak. Gimana caranya tanaman ini jangan terlalu subur. Jadi terkadang pembelajaran kita itu menghentikan pertumbuhan tanaman. Tambah menghentikan loh, bukan membuat tanaman itu tambah subur, bukan. Karena kalau tambah subur bagaimana? Karena kalau terlalu vigor, tanaman itu antibodinya tidak kuat. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Jadi kalau terlalu cepat harus kita hentikan. Ada cara, ada teknik-tekniknya. Kalau tanaman kita itu dari kecil itu sudah sehat, kita itu tinggal nyeting pemupukan, terus pestisidanya. Jangan selalu berpikir kalau tanaman itu ada sedikit masalah terus kita obati pakai pestisida. Sebenarnya itu. Jadi teknik pemupukan pun itu bisa menjaga tanaman itu terhindar dari penyakit. Nggak asal mupuk. Jadi kedepannya petani itu benar-benar harus paham kalau pemberian nutrisi itu juga bisa menjaga imun tubuh dari tanaman itu biar tidak gampang terserang oleh hama maupun penyakit. Kalau model seperti ini ada serangan ulat, kita itu harus berpikir gimana caranya ulat itu tidak sebegitu suka sama daun bawang merah, otomatis seminggu sekali kita masukkan silika. Itu contoh kecilnya seperti itu. Terus kalau ada serangan ulat jangan sampai N kita tinggikan, jangan sampai. Karena baik ulat maupun live miner atau yang sering kita sebut dengan grandong itu paling suka daun muda. Bukan hanya Mas Bagong yang suka daun muda, tapi tanah grandong itu juga suka daun muda. Jadi di saat ada serangan hama seperti grandong atau ulat, kita itu benar-benar mengurangi seperti nitrogen. Dan nitrogen itu bisa ditekan oleh kalium. Seandainya kita itu melepas pupuk N dan P, otomatis N ini tidak bisa ditekan oleh fosfat. Tapi kalau kita tambah kalium, N ini jika kalium tidak kita ikutkan dia akan terserap 100%, tapi kalau kita ikutkan kalium, nitrogen ini akan ditekan dan hanya kisaran 65% yang terserap oleh tanam. Jadi kalium ini juga menjaga imun tubuh dari tanaman itu sendiri. Cuman di saat masa vegetatif kalium jangan banyak-banyak karena bisa menghentikan pertumbuhan. Tapi harus ada untuk menjaga imun tubuh dari tanaman itu sendiri. Kalium yang banyak berupa apa nih? Kamas, KCL, Sitka. Biasanya pupuknya dengan apa? ZA ya. ZA oleh Yaramila. Sekalian kalau jelas nonji, ZA niku kandungannya nitrogen kalih sulfur. Bawang merah sampai kalau diiris bisa pedih itu memang karena unsur sulfur tadi. Dan bagus, bawang merah itu paling suka pada sulfur. Tapi ingat, di saat pH kita drop, lahan kita itu pH-nya drop, kita tidak boleh aplikasi sulfur. ZA akan ada kandungan sulfurnya. Kenapa tidak boleh? Karena pH kita drop. Sementara sulfur itu gampang sekali untuk membuat pH kita itu drop. Sulfur itu sama dengan belerang.
Jadi di saat pH kita itu basah itu di atas 7 karena standarnya pH itu 6 sampai 7. Oke. Kalau di atas 7 gampang. Kita sebari ZA dia akan Dan turun. Oke. Tapi untuk menaikkan itu yang susah. Rata-rata petani itu tidak ada yang pH-nya di atas 7 tidak ada. Kalau pH itu 5 kan seperti itu. Untuk bawang merah minimal 5,5. Ini kata yang senior loh ya, kata yang senior karena saya belajar dari senior. Minimal untuk Holti khususnya bawang merah pH 5,5. Di bawah 5,5 belum layak. Lacip untuk bisa 5,5 dikasih no. Dolomit bisa untuk mempercepat penaikan pH itu pakai kalsium CaCO3 juga bisa. Yang lebih murah mungkin dolomit. Kalau untuk olah lahan, dolomit paling bagus. Karena dolomit kandungannya juga ada magnesiumnya kalau nggak salah itu. Itu bagus untuk olah lahan. Tapi kalau yang CaCO3 itu paling bagus di saat sudah ada tanamannya. Dia lebih cepat. Yang kalsium CaCO3 itu diserap lebih cepat. Di saat sudah ada tanamannya, pH kita drop. Tapi hati-hati, setelah kita pupuk, pH pasti akan turun. Santai saja, karena pH itu akan kembali pada posisinya. Sebenarnya naik dan turunnya pH itu secara landai, tidak secara tiba-tiba. Hari ini diukur 5, besok 6, tidak mungkin. Naik turunnya pH itu secara landai. Jadi hari ini kita pupuk, otomatis besok drop, turun. Kalau biasanya 6 pasti akan turun di antara 5 sampai 5,5. Tapi nanti 5 hari ke depan kita ukur lagi, dia akan kembali pada posisinya di 6 lagi. Jadi ngukur pH tidak boleh, Mas Gusman hari ini 6, tak pupuk 5, ini drop ini. Enggak, dia akan kembali pada posisinya kalau habis dipupuk. Tapi kalau sampai seminggu ke depan pH-nya masih di bawah 5, itu drop. Berarti harus dinaikkan. Di saat drop, pupuk yang kita kasih itu tidak menjadi nutrisi tapi berubah menjadi racun. Karena tidak bisa diserap oleh tanaman dan dia itu meninggalkan residu di lahan kita. Dan jika residu itu tidak bisa terurai, maka tanaman kita itu akan macet. Problem selama ini, problemnya apa? Macet, meluntir, betul, macet. Apa jenis namanya? Boler. G. Nah, buler kan kedua, yang ketiga enggak. Saat pertama kedua kan enggak. Terus yang terakhir nih, godongnya telas. Ini kalau habis tanam itu boler, kita itu kalau kurang paham itu mestinya kita harus rolling tanaman. Walaupun nanti enggak sampai panen. Habis boler, ini gimana caranya, belum tahu tata caranya. Sebari kacang hijau. Nanti kacang hijau umur 25 kita niati kita nyebar kacang hijau itu buat kompos. Jadi umur 25 kita kultivator. Atau bisa dispray dengan herbisida yang bisa dimix dengan komposer. Bisa. Itu salah satu cara. Karena lahan kita butuh steril. Kalau tidak mau rolling tanaman, harus disterilkan. Karena patogen itu pasti masih ada di lahan kita. Di saat samaan tanam, nanti akan terserang lagi, boleh lagi di situ. Caranya mensterilkan? Bisa menggunakan H2O2, hidrogen peroksida. Itu cara kerjanya asam kuat, karena dia cenderung asam, tapi kuat di situ. Bisa menggunakan PK+. Kita punya produk PK+ itu yang sifatnya basa kuat. Jadi asam kuat itu bisa untuk sterilisasi lahan, basa kuat pun bisa untuk sterilisasi lahan. Sebelum ada tanamannya loh ya. Karena baik asam kuat tadi maupun basa kuat tadi jika dispraykan pada tanaman yang sudah tumbuh, kalau dia overdosis pasti daunnya akan terbakar. Baik asam kuat tadi maupun basa kuat tadi. Basa kuat seperti KOH, kalium hidroksida itu juga basa kuat. Belinya di mana, di toko kimia. Itu seperti termasuk golongan bahan produk. Kalau hidrogen peroksida H2O2 di toko kimia sudah banyak. Jadi lahan harus steril. Seringkali saya bilang,
Jika jenengan-jenengan masuk rumah dan di dalam rumah itu sampah, banyak sampah, otomatis penyakit yang akan menyerang kita. Tapi di saat kita masuk rumah dan rumah itu sudah steril, sudah bersih, spray bag sudah terpasang, otomatis kita istirahat di situ nyaman, kita hidup di situ nyaman. Di saat kita mau tanam, masih ada patogen di situ, otomatis tanaman sama tidak akan bisa subur. Ilmu baru. Dan ilmu yang harus penuh penelitian ini. Nggih, loh, Kalau karena- sudah diadakan penelitian ya. Nggih. Oke. Makanya saya itu enggak ada, saya cari kalau lihat materi saya itu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Jadi saya ditugaskan memang oleh guru saya harus langsung terjun ke lapangan supaya petani itu paham. Kalau petani itu cuma dikasih tahu, dikasih materi, dia enggak begitu paham. Ya, ya seperti kita ini memang kalau tidak terjun sendiri atau artinya menerapkan apa yang tadi, apa sistem-sistem tadi itu loh, kita melihat ini bolernya ini dan sebagainya. Kan tahapan pertama bagus, tahapan kedua boler, tahapan ketiga tidak ada boler tapi godong Manjat. habis, manjat. Jadi tiba-tiba itu umur 30 katanya. Godong tiba-tiba habis, tapi tidak iya. busuk. Karena residu yang tertinggal, pupuk yang kita berikan itu tidak terserap lebih dari 65% loh. Sisanya itu kalau kita nyebel pupuk, ada yang menguap, ada yang kecemplung got, Ya. ada yang tertinggal menjadi residu. Yang Nah, residu ini loh yang racun, bahaya. yang beracun. Caranya untuk harus itu pakai Kita genjot, biasanya kita menggunakan, pasti kita kasih kompos, pupuk organik padat. Biasanya ada yang jual, kalau saya kemarin itu beli satu karung, berapa? 20.000. 20.000. Saya pun beli karena kalau fermentasi sendiri kan saya tidak pernah di rumah. tebar ya. Ditebar. Kalau masih sanksi itu ada patogennya, bisa kita spray pakai trichoderma untuk mendegradasi patogen yang ada di pupuk organik padat tadi. Itu untuk mengurai residu yang tertinggal. Tapi bukan hanya itu, kita spray menggunakan decomposer yang kandungannya itu ribuan mikroba di situ. Kita spraykan, habis itu kita olah lahannya. Jadi decomposer tadi dia bisa bekerja maksimal karena sudah ada makanannya di situ, ada tempat bernaungnya di situ. Kalau selain pupuk organik padat, biasanya kita menggunakan arang sekam, seperti yang kita terapkan di Rembang, di Pak Kadisidi itu arang sekam. Arang sekam itu banyak yang bilang di situ ada unsur kalium, kalsium dan yang lainnya, tapi saya enggak condong ke situ. Saya condongnya saya buat rumah bakteri. Jadi kita kasih arang sekam, nanti kita masukkan di komposer supaya bakteri itu bisa merasa nyaman dan bekerja maksimal, bisa mendegradasi residu yang ada di lahan kita. Karena pada intinya lahan kita itu ada dua bakteri jahat dan bakteri baik. Di saat bakteri jahat itu menguasai lahan kita tanam apapun tidak akan bisa subur. Tapi di saat bakteri baik itu sudah menguasai lahan kita tidak butuh pupuk banyak. Sudah Subur. Residu tadi terurai. Kalau terurai, dia menjadi hara. Akhirnya jadi makanan tanaman yang kita tanam. Kebanyakan orang kan nek pupuk cukup akan subur. Makanya Sisa berarti itu mindset tetap subur. mindset petani itu harus kita rubah. Kita pupuk kurang subur, besok kita pupuk lagi. ya biasanya Itu salah. Itu akan merusak lahan kita. Residu yang tertinggal semakin banyak. Kita tidak berusaha mengurai residu, tambah Malah menambahkan residu. Kalau logikanya gini, dulu lahan 1 hektar untuk tanam padi dipupuk 2 kintal sudah subur. Coba sekarang 1 hektar pupuk 2 kintal. Nggih winane nggih ngoten. Kula kirang moto terus kula sukane malian PK. Malah ambles iki. Dia tidak menjadi nutrisi, dia berubah menjadi racun. Ini Kayaknya kurang ya. Iya, Sampai posisi sampai merasa kaget kita ya. kembung, katakan kita kembung, kita itu butuh diobati, bukan dikasih makan. Tidak akan pernah kita makan, Karena sakit. sakit tadi. Jadi kalau macet, biasanya kita cek pH-nya. Kalau pH drop, kita sosrok sela-selanya. Habis kita sosrok, kita tebari pakai kalsium. Itu cara paling mudah.
habis itu kita siram. Terus kelembapan tanah itu harus terjaga. Bawang merah itu butuh air, tapi tidak suka air. Ya ini perlu dipahami. Dia butuh air, tapi dia tidak suka air. Dia bisa hidup di kering, tapi yang setiap hari kita siram. Kalau dia hidup pada posisi lembab, bermasalah. Terus posisi bermasalah. Jangan sampai lembab. Termasuk kemiringan yang tidak sama sehingga dekat dengan air itu kan lembab. Lembab. Jarak air dengan akar tanaman, bukan dengan gotnya, bedengannya loh ya. Akar tanaman, bukan bedengan. Jarak air dengan akar tanaman minimal 30 cm. Kalau tidak sampai 30 cm, otomatis akarnya ini lembab dan bisa menimbulkan patogen. Racun juga. Racun. Jadi orang petani yang pakai sprinkle aman, tanamannya rata-rata bagus. Kenapa? Gotnya tidak ada airnya, tapi setiap pagi kadang selang 1 hari disiram. Berapa hari? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya kalau habis tanam itu wajib lembab. Wajib lembab berapa hari itu? Sampai tumbuh. Sampai tumbuh ya? Sampai tumbuh harus disiram setiap hari. Walaupun tidak lama loh nyiram. Baru tanam ya. Iya, nyiram bawang merah pun ada tekniknya. Terus kultivator, pakai kultivator ya? Iya. Traktor. Pakai traktor pun ada tekniknya. Nek sampai udah capek, dibuang terus nggak boleh. Kita ngikuti perjalanan kultivator tadi, biarkan kultivator berjalan. Jangan ditekan, jangan sampai diangkat. Nah itu bermasalah buat tanamannya nanti. Kalau sampai tekan, nanti ada yang dalam, ada yang dangkal, nanti tanamannya pun akan bergelombang. Kultivator itu perahu ya? Ini gila. Lari. Rotari. Oke. Iya, Oke. rotari. Ini nggak boleh ditekan, nggak boleh diangkat, nggak boleh. Harus rata dia. Itu ada tekniknya. Kesalahannya di situ. Ya kadang kesalahan-kesalahan kecil Yang tidak terupdate. diperhatikan. Iya, yang tidak diperhatikan. Padahal itu sebuah bencana. Bencana itu penting. Ya, kalau masalah pestisida itu kan bisa kita pelajari. Tapi perilaku kita ke lahan kita itu, menurut saya itu yang terpenting itu perilaku. Dan sampai ngerotari gitu, ditekan apa? Ya kadang ditekan, kadang culno. Iki diculno mawon lah. Ya dicolno ngikuti mawon. Kenane Mas Rine ya. Kenane penak ya. Kersane mboten gelombang nanti tangan. Ora kaya dhisik ya. Karena awakmu yang ngerotari. Teliti. Saya pernah tanam 1 hektar itu yang nangani kados sampai ngoten nggih. Mas Mawan itu yang nangani. Itu kalau dia sampai tidak tahu kalau tanamannya sudah terindikasi saya langsung marah. Asli Mas. Walaupun kalau di lahan saya tidak pernah marah. Kalau di lahan saya itu posisi di bawah Kang Mawan tadi. Karena lahan kekuasaan dia. Tapi setiap apapun yang dia lakukan itu atas kebijakan atau keputusan dari saya. Pakai obat ini, pakai pupuk ini. Kalau sampai ada indikasi, baru indikasi saja, dia tidak tahu, saya marah sih, marah. Saya tidak akan pernah marah ke pekerjanya. Tapi yang bagian neliti, seperti Kang Mawan. Yang bagian untuk lahan itu. Iya, neliti itu lebih berat daripada bekerja. Karena baru ada indikasi telur dia sudah harus tahu. Jadi dia pagi, sore selalu ke lahan neliti tanaman itu. Ada jamur yang sekiranya itu alternaria poli atau trotol, itu baru ada bintik putihnya dia harus tahu. Makanya ketelitian itu sangat penting. Nah petani rata-rata kalau terserang baru diobati. Ya pasti ya seperti Padahal itu. tidak ada yang tiba-tiba serangan itu buat Mesti ada sebabnya. ada sebabnya, ada indikasi dulu. Kalau gandong, yang dibilang orang-orang gandong, itu pasti ada bintik-bintik kecilnya dulu, bintik ngeten. Nanti itu berubah menjadi lukisan. Kalau sudah berubah menjadi lukisan, semaster apapun tidak akan bisa mengobati tanaman itu. Kalau sudah seperti itu. Iya, kalau sudah betul lukisan. Tapi kalau baru bintik-bintik itu bermula dari lalat lirumisa. Lalat lirumisa itu indukan dari gandong atau lehminer bahasanya itu. Itu indukan dari lehminer. Lalat lirumisa menancapkan telurnya di daun kita. Nanti dia itu ada hewan putih kecil itu membuat lukisan. Kalau sudah membuat lukisan, sehebat apapun orang itu tidak mungkin bisa mengobati. Dan itu nular Karena terus. terus dia ada di dalam
Kalau gini di dalam kulit, di luar daging. Tempatnya. Di bawah kulit, di luar daging. Iya, kalau Lirumisia atau grandong. Beda dengan ulat. Ulat kan masuk ke dalam. Ini bukan. Ini di sela-selanya. Jadi Ini dokter ini. iya, perlu pemahaman. Petani gagal itu karena ketidaktahuannya. Makanya saya sering bilang, walaupun itu membuat petani itu sakit hati, nggak apa, karena itu demi kebaikan dia. Saya selalu bilang, petani itu gendong spray itu hanya buat gaya-gayaan karena tidak paham. Hampir 75% di Indonesia. Pasti 25% belum paham. Sampai saat ini, padahal saya sudah sering menjelaskan, kalsium masih dimik dengan insektisida. Nggak boleh. Ya boleh. Cara kerja insek ini pada posisi asam, sementara kalsium ini posisinya basah. Obat ini tidak bisa bekerja dengan maksimal karena dimik dengan kalsium tadi. Terus pulang gerutu, obatnya gak mandi, bukan obatnya gak mandi, sampaikan yang tidak paham. Jadi ilmu pertanian itu ternyata tidak. Menyenangkan Pak, sebenarnya menyenangkan. Sebenarnya menyenangkan. Monggo santai. Harus itu ya. Ji, ayo. Mas ini juga berapa sih? Mboten, ini ki Mas Ucup niki kameramen, sing niki sing ngeterake kula teng putih-putih nggih Mas niki. Oke. Sing nika lari Jakarta niko mantuk derek. Sing iki Biasane Mantan Nah, petani. iki mantan petani. mantan master. Nggih. Derek mau derek. Mantan ini Mbak Tisa pun betul telaten harus seperti. Mboten ngeten. Dulu ada sebuah paguyuban di desa saya, ayo mbek mangan. Iki gorene nggo, monggo. Monggo. Teng dusun kula, teng Desa Mbulu. Niku dulu ada sebuah paguyuban yang anggotanya itu milenial, hampir 90% milenial. Tergolong saya ini sudah bukan milenial waktu itu, gini-gini, belum lagi. Terus dilirik oleh Bank Indonesia. Dilirik oleh Bank Indonesia. Terus kita dapat pendampingan dari Bank Indonesia, diambilkan master-master bawang ya. Terus kita dapat bantuan kurang lebih sekitar 200 sekian juta. Dibuatkan koperasi. Terus kita itu diberangkatkan untuk Tuba, jadi banding kemana-mana. Dan alhamdulillah untuk klaster bawang merah dari Kabupaten Bojonegoro saya yang mewakili. Jadi saya kan juga penanam. penanam. Alhamdulillah kebetulan dulu setiap ada studi banding keluar kota, saya terpilih dari perwakilan klaster bawang merah. Disekolahkan oleh Bank Indonesia. Antara sampai di luar Jawa atau Jawa aja? Khusus itu di Jawa semua. Paling banyak ke Brebes, yang sering itu ke Nganjuk waktu itu. Terus pernah ke daerah Mojokerto juga. Apa? Selama 4 tahun. Terus habis itu, waktu itu saya masih ada di kepengurusan. Habis itu karena petani sudah tidak mau kompak, tanahnya tidak mau serentak, bermasalah. Karena tidak bisa mutus mata rantai penyakit, di saat itu saya sudah tidak jadi pengurus karena saya sudah sibuk di luar. Monggo. Ayo. Latar belakang pendidikan Mas Gus apapun itu. Kalau tani, boten gadah Sarjana gak Cuk. Gak duwe. Duwene Gus. Duwene Gus. Nah, iya. Kadang-kadang melebihi orang yang sekolah kadang-kadang karena pengalaman itu. Jadi karena pengalaman, terus yang membimbing saya memang benar-benar seorang insinyur pertanian yang luar biasa. Nah, itu tadi yang disekolahkan sama Tak murah. Iya. Alhamdulillah mulai dari itu. Monggo. Ayo, set.